Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Jadi tadi udah lihat intronya kan di awal. Nah, kita tuh mau bahas video paling pertamanya dari Realme mengeluarkan Smart TV. Iya, yang ada di belakang gue tuh guys, TV-nya ya. Jadi bisa dibilang itu kayak realisasi dari strategi IoT Realme yang katanya akan terbagi jadi 4 sub gitu, dari mulai Smart Watch, Smart TV, Smart Speaker hingga Smart Earphone. Wow. Nah, kalau misalnya teman-teman udah main ke sosial medianya Realme, kayaknya bakal tahu ya kalau misalkan Realme itu ngasih bocoran akan fitur-fitur yang dibawa pada Smart TV-nya ini. Jadi kalau misalkan kayak gimana pendapat gue tentang si Smart TV dari Realme ini, sebelum itu like dulu videonya, subscribe channel dan juga nyalain tombol lonceng biar gak ketinggalan kalau ada fitur baru dari Arinis. Realme Smart TV. Jadi untuk saat ini infonya sih tersedia dua varian gitu guys. Ada yang 32 inch dengan resolusinya HD, dan di belakang gue ini itu dengan ukuran sebesar 43 inch dengan resolusinya itu sudah Full HD. Untuk harga resmi sendiri gue belum tahu ya berapa, tapi infonya, kabar baiknya, harganya itu katanya di kepala 3 jutaan nih. Dan mungkin sedikit cerita sebelum kita bahas lebih lanjut bagian si Smart TV-nya. Kemarin tuh pada saat unit yang datang ke studio gue, itu kebetulan banget gue lagi sendirian di studio, dan alhasil gue harus pindahin TV ini ya, 43 inch ini ke atas sendirian. Jadi gue harus melewati lift dan juga menarik-narik si TV-nya. Tapi nggak tahu kenapa bagi gue tuh pada saat menggotong si dusnya itu serasanya lebih ringan dibandingkan dengan TV 43 inch lain pada umumnya. Setelah itu langsung kita buka boxnya ya guys. Jadi isinya itu dimulai dari satu unit Smart TV-nya, ada 2 kaki penyangga, beberapa baut, remote dengan baterai A4 sebanyak 2 buah, serta buku panduan singkat dan juga kartu garansi. Dan kalau untuk bagian garansinya, jadi Smart TV dari Realme ini itu bergaransi hingga 2 tahun. Oh ya, kalau ngomong untuk soal remote-nya, punya desain itu minimalis dengan ujung yang lebih ramping nih. Dan remote-nya ini sudah cukup smart ya, karena sudah lengkapi dengan Google Assistant. Ya, jadi kalian tuh bisa ngasih instruksi dengan suara gitu. Untuk konektivitasnya itu menggunakan Bluetooth 5.0 tipe koneksi nirkabel. Jadi bisa juga dihubungkan ke Bluetooth speaker ya. Selain itu untuk portnya sendiri cukup lengkap ya, dilengkapi dengan 3 lubang HDMI, 2 lubang USB, hingga LAN port pun sudah tersedia. Lalu pada saat unitnya gue pajang dan gue lihat-lihat, rasanya desainnya itu mirip dengan Smart TV di kelasnya. Iya, jadi sama-sama berpanel LED dengan resolusi Full HD, berdominasi frame hitam dengan kaki-kakinya pun udah sering kita temuin ya. Tapi pada saat gue perhatiin lebih detail, ternyata ada beberapa hal yang bikin menarik nih. Jadi setelah dipandang-pandang lebih lama, ternyata bezel ini cukup tipis ya. Setuju nggak sih? Nah, karena frame-nya terbilang cukup tipis, kemarin tuh nggak sengaja nyentuh layarnya gitu guys saat mindahin. Jadi pesan gue sih harus lebih berhati-hati ya saat nggak sengaja pegang layar ini. Ya tapi tenang aja sih guys, harusnya hal-hal kayak gini tuh terjadinya ya cuma sesekali aja. Jadi harusnya nggak masalah. Lalu nih guys, pada saat kita nyari Smart TV-nya, itu bakal akan ada suara ataupun nada intro yang kayaknya bisa jadi ciri khas daripada Realme TV. Contohnya seperti ini. Terus lanjut ke bagian menu-menunya. Bagi teman-teman yang udah pernah pakai Android TV, pasti harusnya udah nggak asing lagi ya dengan tampilan yang simple kayak gini. Jadi ya seperti biasa, teman-teman bisa nikmatin YouTube, Netflix, Video Prime, hingga berbagai aplikasi Android lain yang bisa di-download di Play Store. Dan tentunya untuk menikmati konten yang tadi gue sebutin, mesti terhubung dulu ya ke internet. Ya pastinya akan lebih simpel dengan koneksi WiFi, tapi bisa juga menggunakan dengan LAN kabel. Oh ya, Realme Smart TV ini ditenagai dengan CPU MediaTek quad-core, punya RAM itu 1 GB dan internal memori itu sebesar 8 GB. So, jadi gue saranin install aplikasinya yang ringan-ringan aja ya, kayak video.com dan juga game-game ringan yang bisa kita akses pakai remote. Jadi lebih menghemat internal memorinya ya. Jadi bagi gue tuh untuk warna-warna yang dihasilkan berasanya sudah cukup bagus ya. Dan infonya nih guys, tingkat kecerahannya itu 400 nits, jadi tetap terlihat jelas layarnya meski di siang hari dengan posisi TV yang berada di dekat jendela. Selain itu ada hal juga yang gak gue duga. Jadi katanya sih Realme Smart TV ini dilengkapi dengan teknologi Chroma Boost. Iya, yang udah pakai smartphone Realme pastinya udah tahu ya, itu kayak mode gitu dimana bikin tampilan daripada warna objek aslinya itu jauh lebih menarik, lebih strong gitu tampilannya. Terus efeknya apa nih kak pada Smart TV-nya? Ya berasanya sih tampilan daripada warna yang dihasilkan itu jauh lebih berani ya, lebih gonjreng. Tapi kalau dirasa warnanya itu kurang greget di mata teman-teman, sebenarnya bisa diatur juga sih, karena mode tampilannya juga cukup banyak ya, dari mulai mode sport, movie, hingga game. Kalau tadi kita ngomong untuk bagian keluaran warnanya sudah terbilang yang baik nih guys, dan ada juga hal yang menarik juga pada bagian speakernya. Speakernya bisa dibilang cukup juara ya untuk Smart TV di kelasnya.
Iya, untuk bagian speaker ini doi itu dilengkapi dengan 24 watt quad stereo speaker yang buat suaranya tuh lebih terasa nggak cuma dari satu sudut. Iya, kan dilengkapi dengan 4 speaker stereo nih. Selain itu yang gue suka juga infonya sudah bersertifikat Dolby Audio, jadi bikin pengalaman nonton kita tuh jauh lebih asik. Iya. Jadi pengalaman gue pada saat nonton pada Smart TV ini tuh berasanya suaranya cukup menggelegar ya guys, dan juga nggak cuma keluar dari satu sudut aja. I am not too big compared to you. No one outruns their past. I am more easy, you crying, your best of becoming. And mine just caught up to me. Been a long time down. So we're up against a master thief, assassin, high performance driver. Oke, jadi itu aja untuk sharing pengalaman gue pada saat nyobain Realme Smart TV ini ya guys, yang katanya dibanderol dengan harga 3 jutaan. Kalian tuh bisa dapetin beberapa fitur yang mungkin nggak kalian temuin di Smart TV lain sekelasnya. Jadi kalau gue sih ngeliatnya kayaknya Realme tuh berusaha ngasih kesan baik ya guys di penjualan kali pertamanya tentang si TV ini. Iya, dan rasanya cukup berhasil nih. Yaudah, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channel, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye-bye.